Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ihsanuddin Nursi pagi hari ini, segar bugar? Itu ya. Bang, ini ada cerita dari Korea, katanya panas minta ampun. Dari India menyetop beras, dari Thailand akan mengirim beras. Jadi bingung ini urusan pangan kita ini. Dunia ternyata sudah kacau dengan alam ini. Mungkin itu menjadi pembukaan kita, Bang, selain urusan orang Indonesia ini tajir-tajir, cuman yang tajir siapa? Cuman 0,02% dikuasai oleh orang tertentu. Nah, itu juga menjadi sebuah catatan pagi hari ini, Bang. Selain Pak Jokowi akan berangkat ke Korea Selatan ikut BRICS katanya, akankah Indonesia mendapatkan sebuah faedah dari sana? Apa yang akan terjadi di Afrika Selatan sana mungkin bisa memberikan sebuah pancaran sinar yang dapat memberikan pencerahan buat pendengar. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Ya, yang pertama soal BRICS dulu ya. Ini pembahasannya panjang nih. Saya juga tadinya nggak ada wawancara kalau udah telat 10 menit. Tadi mundur Ustadz Husin yang mundur tadi. Lanjut. Kalau kita lihat perkembangan dedolarisasi atau penurunan penggunaan dolar, angka-angka menunjukkan bahwa cadangan devisa bermata uang dolar itu makin menurun gitu. Dilihat dari bobotnya itu hanya 43,38% bobot dari special driving right mata uang IMF. Kalau dilihat dari mereka negara yang menggunakan mata uang dolar sebagai cadangan devisa cuma 54,43%. Dibanding dengan sebelumnya mencapai angka sampai 66, 62 dan terus merosot. Artinya dari segi penggunaan dolar sebagai cadangan devisa makin hari makin menurun. Dilihat dari segi bobotnya juga makin menurun. Itu antara lain dampaknya karena makin sadarnya berbagai negara dalam melihat posisi hubungan mereka dengan Amerika, dengan dolar yang acap kali digunakan sebagai senjata. Jadi pada tesis 2008 misalnya, ketika terjadi perang dagang, saya serta-merta menyatakan ini bukan hanya perang dagang, tapi sekaligus perang nilai tukar. Jadi kalau pakai bahasa akademiknya industrial war, atau dalam bahasa hubungannya menjadi trade war, karena berhubungan dengan hasil barang industri yang diperangkan di pasar. Nah, kalau di perang di pasar berarti bukan hanya pada persoalan ketersediaan barang, bukan hanya persoalan delivery dan inovasinya, tapi pasti perang harga. Nah, kalau perang harga berarti perang mata uang. Itu 2008 saya ngelihatnya kayak gitu, dan berlanjut sampai dengan 24 Agustus 2015 yang disebut dengan Black Monday. Nah, itu para pemodal Amerika menyerang pasar modal Shanghai, sehingga Cina dan kebetulan rubel yang ikut main di pasar Shanghai terpukul habis-habisan. Yang paling mendasar adalah rubel. Rubel jatuh 50%. Cina yang tadinya 6,7 $1 sama dengan 6,7 yuan, itu juga jatuh posisinya. Tapi justru dengan kejatuhan itu, kesadaran mereka melahirkan 3 hal. Yang pertama, pentingnya keluar dari sistem perdagangan yang mereka atur, dalam hal ini WTO, nanti berpengaruh dengan sikap Trump terhadap resolusi konflik perdagangan di WTO. Yang pertama, keluar dari sistem-sistem yang mereka bangun gitu ya, di WTO. Lalu berikutnya, mengurangi penggunaan dolar dalam perdagangan, dolar Amerika. Yang ketiga, tidak menggunakan sistem pembayaran mereka, Swift Code. Nah, keluar dari WTO ditengarai oleh Donald Trump.
dengan juga Donald Trump keluar juga waktu itu, dan kemudian situasi perdagangan, perang dagang dan perang mata uang makin kencang. Jadi selama 2016 sampai dengan 2020 itu ketika Trump berkuasa makin kelihatan kencang nilai peperangannya. Itu disebabkan perang dagang dan perang mata uangnya makin intens. Baik Obama maupun Trump itu gagal menurunkan intensitas perang dagang dan perang mata uang, termasuk di dalamnya perang ICT. Perang ICT kemarin saya viralkan tentang bagaimana cara Amerika menekan Cina habis-habisan di semiconductor, tapi juga tidak berhasil. Jadi di situ terlibat lagi dengan persoalan perang militer, dan itu nampak bagaimana misalnya ketika Cina menggiring drone Amerika di Laut Cina Selatan, atau Cina membantu Rusia dalam soal perang Rusia menghadapi Ukraina. Artinya sekarang sudah terjadi bukan hanya 4 peperangan, tapi sudah terjadi perang akumulasi war istilah saya. Saat perang dagang, perang mata uang, perang ICT, perang teknologi informasi dan komunikasi, perang ideologi ekonomi, dan perang militer. Suka tidak suka, Amerika yang memang memproduksi perang dalam rangka memperbaiki posisi ekonominya, itu juga akhirnya berhadapan dengan berbagai hal. Misalnya ketika Macron menyatakan bahwa cara Amerika menghadapi Rusia melalui Ukraina, pada hakikatnya blunder, kata Macron. Karena nanti akan bermasalah bagi Uni Eropa. Dan itu kelihatan sekarang kejadian. Krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan itu berjalan. Maka muncul pertanyaan, sampai kapan akhirnya Uni Eropa begitu tergantung pada persoalan kemurahan hati dalam tanda petik, kebaikan hati Amerika dalam memasak kebutuhan berbagai kebutuhan dasar di Uni Eropa. Nah, dampak ke sini makin kelihatan sesungguhnya ketika di 2019 misalnya, ketika saya menulis apa yang saya sebut sebagai krisis 5F dalam buku Bangsa Terbelah, yang nanti akan saya lanjutkan dalam Prahara Bangsa gitu ya, dalam hitungan itu. Nah, dari situ perang yang sedemikian rupa intensnya membuat orang bertanya-tanya, ini kemana sesungguhnya arah dunia berkembang? Baik kawasan Uni Eropa, kawasan Jazirah Arab, lalu kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, ini mau kemana larinya? Nah, disitulah BRICS yang sudah diduga di sekitar awal 2015-2016 itu memunculkan taringnya, karena mereka sudah menggunakan apa yang disebut dengan local currency transaction, ada yang disebut dengan bilateral swap. Jadi kalau Brazil negosiasi sama Cina, dia tidak lagi menggunakan standar US dollar. Atau katakan Cina dengan Rusia, mereka tidak lagi menggunakan standar US dollar, gitu. Mereka masing-masing menggunakan standar mereka sendiri yang dihubungkan dengan harga emas. Jadi mereka tidak lagi di situ perang dingin dalam bentuk perdagangan, dalam bentuk perekonomian menjadi nyata, gitu ya. Dan kemudian mereka meninggalkan apa yang disebut dengan cara-cara mata uang yang dilepaskan dengan emas. Mereka kembali menimbang mata uang dengan emas. Makanya disebut dengan Bretton Woods 3. Kalau Bretton Woods 1 menyandarkan US dollar dengan emas, Bretton Woods 2 ketika Nixon shock terjadi meninggalkan mata uang dolar dalam hubungan dengan emas, maka terjadi Bretton Woods 3, yakni meninggalkan mata uang dalam hubungannya dengan emas. Nah, di sini BRICS mulai mengundang simpatik sejumlah negara. Maka muncullah Bangladesh, muncullah berbagai negara yang ingin ikutan di BRICS gitu. Nah, Indonesia terakhir nih ikut-ikutan. Gitu. Karena dolarnya naik terus, pusing juga rupanya kan, sampai udah 15 lebih sekarang ini kan. Nah, itu artinya sesungguhnya apalagi terus mereka menggagas redenominasi. Itu kan menggambarkan kerapuhan perekonomian. Jadi sesungguhnya Indonesia sedang mempertontonkan weakest currency-nya, mata uang terlemahnya di dunia gitu ya, dengan menggambarkan redenominasi, lalu ikut-ikutan dengan ke dalam BRICS gitu. Saya ingin mengatakan ini bukan pekerjaan yang dibikin oleh yang namanya Joko Widodo, bukan. Tapi ini pekerjaan dilakukan oleh yang namanya kelompok mafia Berkeley yang menguasai sektor keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Saya ulang ya, ini bukan pekerjaan Joko Widodo ya. Joko Widodo hanya memperkokoh.
Kalau bahasa sederhananya memperkokoh karena bikin omnibus law cipta kerja, omnibus law kesehatan, minerba dan macam-macam, termasuk yang namanya kebebasan Cina untuk masuk macam-macam di sini gitu. Tapi sebelumnya sudah dibikin pondasinya. Jadi itu yang saya sebut sebagai ultra neoliberal dalam perspektif kebijakan, melihatnya gitu. Nah, ultra neoliberal itu kalau pakai bahasa orang-orang sononya gitu ya, itu adalah kudeta korporasi. Karena korporasi menjadi sangat menentukan. Nah, di situ kelihatan betapa namanya kekuatan korporasi mendikte moneter dan fiskal. Di Indonesia datanya dari 12 orang terkaya itu bisa menguasai 64% dari APBN. 12 orang terkaya itu menyamai dengan 25% dari lebih dari 25% dari total aset perbankan. Apa poinnya? The real government mereka pengaruhi, pseudo government mereka mempengaruhi. Jadi pemerintahan yang nyata itu mereka pengaruhi, pemerintahan bayang-bayang yang banyak mempengaruhi pemerintahan, mereka juga pengaruhi. Nah, 12 orang perkaya inilah sesungguhnya mengendalikan Indonesia. Gitu ngelihatnya. Di situ kemudian muncul angka tentang 0,02% menguasai kekayaan Indonesia. Jadi sinkron gitu kalau melihat angka-angka kayak gitu. Dia konsisten gitu. Dia menggambarkan, oh iya, datanya serempak menunjukkan kayak gitu, dia konsisten menunjukkan gambar gitu. Dan ini akan terus berlanjut. Itu yang saya bilang, pemilu 2024 tidak menjamin gambaran itu berubah gitu. Karena mereka sudah jauh mendiktinya. Nah, itu yang kalau Aislan Talib bertanya tentang BRICS dalam hubungannya dengan 0,02% ganti gitu jawabnya. Jadi ini menciptakan yang tajir memang makin tajir saja. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum terlihat walaupun program ini jalan. Begitu. Menjauh. Ketika di era Soeharto angka partisipasi pendidikan itu tinggi. Angka partisipasi kesehatan itu tinggi. Sekarang ini justru ketika Anda bicara tentang 0,202% menguasai perekonomian Indonesia, itu bukan hanya soal ketimpangan pada kekayaan, ketimpangan pada pendapatan. Dia juga menggambarkan makin mahalnya biaya pendidikan dan makin mahalnya biaya kesehatan dan makin mahalnya biaya-biaya hajat hidup orang banyak yang lain. Contohnya apa? Infrastruktur. Maka wajar kalau kemudian logistik performance index kita menurun. Maka wajar kalau Sri Mulyani menyatakan bahwa pembangunan jalan tol dan macam-macam itu tidak memperbaiki biaya logistik gitu. Oh iya. Ya memang ini susah. Ini rakyat kita ini terkunci dengan para elit-elitnya ya. Walaupun rakyat kita ini 96% kemarin tuh Pak Jokowi bilang itu di tengah dunia yang semakin agnostik maupun ateis katanya belasan ribu orang di survei itu 29% tidak punya agama. Kita ini bersyukur masih percaya pada Tuhan. Tapi yang jadi masalah memang menjalankan perintah Tuhan ini yang ya orang menganggap iman lah, kata masih beriman gitu, selemah-lemahnya iman. Nah, apa yang Bang Iksanuddin Nursi lihat terhadap ketahanan negara ini? Lebih-lebih masalah pangan di tengah cuaca yang macam begini nih. India sudah stop berasnya, tinggal Vietnam, Thailand saja mau kirim nih. Tapi kan juga ada cerita di balik cerita. Ada food estate dulu di negeri kita ini. Apa kabar itu Bang? Dan bagaimana ketahanan panganan dan di tengah ketahanan laut kita katanya nomor 4 di dunia ini? Silakan Bang. Yang pertama kalau kita ngelihat misalnya soal ketahanan pangan gitu ya. Ketika Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian, angka ketahanan Food Security Index namanya. Indeks ketahanan pangan kita membaik. Lalu Amran Sulaiman menyampaikan pada saya bahwa inflasinya di sektor pertanian itu terendah. Dan kemudian Menteri Keuangan bertanya kepada Menteri Pertanian, kenapa inflasi di sektor pertanian menurun? Jawabannya apa? Saya jawab 3. Yang pertama, dan ini nampak pada posisinya Indonesia makin rancu dalam persoalan ketahanan pangan, makin rentan dalam ketahanan pangan. Jawaban pertama adalah pasokan tenaga kerja ke sektor pertanian menurun.
Dan itu dibuktikan dari tadinya 52% turun menjadi 51%, turun menjadi 49 dan terus menurun. Sekarang ini jumlah lapangan kerja yang dipasok oleh sektor pertanian cuma bergerak 29 sampai dengan 31%. Masya Allah. Pantesan Apa IPB artinya? jadi Institut Perbankan Bogor berubah. Bercanda, Pak. Apa Alumni. artinya? Lanjut. Sektor pertanian tidak lagi memberi harapan hidup. Gitu. Import dulu gitu ya. Ini menarik loh, yang katanya negeri agraris tapi kemudian ternyata begitu gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua, ketika yang namanya serapan lapangan kerja di sektor pertanian menurun, maka dampaknya berarti jumlah uang beredar juga menurun. Iya, di kampung-kampung ya, di Ya pasti menurun dong, gitu. Kota. Makanya kemudian inflasinya rendah. Nah, ketika inflasinya rendah itu juga menggambarkan bahwa sudah terjadi konversi lahan. Ini petani guramnya nih, saya yang surveinya 10 tahun sekali gitu ya. Petani guramnya juga meningkat. Maka wajar daya beli petani juga turun. Walaupun mereka survei NTP membaik, nilai tukar pertanian membaik. Jadi di situ jawabannya. Amran jadi, oh begitu ya gitu. Jadi sektor pertanian tuh ternyata tidak menggambarkan satu prestasi ya dengan inflasi yang rendah. Bukan. Memang indeks ketahanan pangannya naik, tapi kan ketahanan karena barang impor. Indikatornya ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Kalau ketahanan pangan kan indikatornya 4 alat ukurnya. Ketersediaan, barangnya tersedia available, keterjangkauan, affordable gitu kan, accessible, bisa diakses gitu kan, bisa diambil begitu. Jadi affordable-nya gimana, bisa dijangkau apa enggak. Lalu berikutnya bisa harganya layak apa enggak, tersedia apa enggak, bisa diakses apa enggak gitu. Salah satu ukuran-ukurannya begitu tuh kalau mau diambil. Nah, kalau begitu ceritanya, maka sesungguhnya persoalan pangan kita, walaupun dalam dunia kayak gitu, memang tergantung sekali pada iklim masing-masing. Jadi kalau kita bicara pertanian, dia pasti bicaranya 4. Pertama soal lahan, yang kedua soal air, gitu ya. Yang berikut soal yang namanya bibit dan soal benih, bibit dan pupuk, gitu ya. Itu jadi satu. Yang keempat soal prospek harapan hidup di sektor pertanian. Di Thailand itu 4 hal tadi terpenuhi dengan baik karena rajanya peduli. Selain pemerintahnya peduli, rajanya peduli gitu terhadap sektor pertanian itu di Thailand. India yang jumlah penduduknya sekarang menjadi nomor 1 mengalahkan Cina, itu juga peduli dengan soal itu karena bagi mereka hajat hidup orang banyak ini harus mereka penuhi sendiri karena konsep mereka kedaulatan. Konsep mereka bukan ketahanan. Maka ketika situasinya makin tidak jelas dalam cuaca, mereka mempertahankan kedaulatan pangan mereka gitu. Nah, disitulah terbuka pasar bagi Thailand yang memang negara eksportir beras kedua seluruh dunia. Apalagi terus mereka merasa bisa memasok ke wilayah-wilayah Afrika sebagai pangsa pasar yang besar gitu. Juga ke kawasan Asia lain termasuk Indonesia gitu. Nah, dari perspektif itu ketika kita masuk ke dalam kajian food estate, kelihatan apakah lahannya tersedia dengan baik. Bagaimana mungkin lahan gambut menjadi lahan pertanian? Dan bukan petani lagi, ini kan berarti kan satu komunitas besar gitu kan? Betul. Jadi saya pernah menyaksikan misalnya di kawasan, di kawasan Sumatera Barat, Pasaman dan Pariaman, lalu saya masuk di kawasan Kalimantan Barat. Beberapa wilayah gambut oleh sebuah perusahaan swasta bisa dijadikan kebun sawit. Dia beli tanahnya cuma per meter Rp1. Dahsyat nggak? Rp1. Ini bukan pengetahuan tapi pengalaman karena saya masuk ke wilayah gitu. Jadi fisik saya masuk dan saya ngelihat gitu. Itu karena memang si pengolah lahan gambut salah satu ahli pengolah lahan gambut di dunia. Salah satu ahli. Jadi ada 10 pengolah ahli lahan gambut. Ada 10 orang di dunia yang ahli mengolah lahan gambut. Nah, salah satunya adalah pemilik atau pemegang saham dari perusahaan sawit itu. Maka lahan gambut dari masyarakat dia beli dengan harga Rp1. Jadilah kemudian kebun sawit. Artinya untuk mengolah lahan gambut dibutuhkan keahlian khusus, bukan cuma sekedar nurunin bulldozer, nurunin traktor, bukan itu. Mungkin mesti panggil India ke sini tuh. Yang jago-jago tuh
Itu 10 orang yang begitu jago, ya cuma 10 orang di dunia, kebayang kan gitu. Betul. Terus tiba-tiba ada masukin pernah ngelihat lahan gambut nggak? Saya pernah ngelihat lahan gambut, kebetulan memang mengerikan. Kalau kita nggak sadar itu lahan gambut, kita masuk ke dalam, kita ke bawah, tiba-tiba masuk ke dalam tuh. Itu saya ngelihat di Cilikriwut di Kalimantan Tengah gitu, saya ngelihat itu. Jadi saya dalam dari Murung gitu, saya lupa kabupatennya. Kita lewat darat kebetulan. Saya lagi diajak melihat kawasan pertambangan emas dan macam-macam gitu, yang bikin macam dampak lingkungannya luar biasa. Di situ saya ngelihat itu bagaimana lahan gambut kalau kita nggak ngerti-ngerti, habis kita kelelep hilang. Masya Allah. Kurang lebihnya gitu kalau melihatnya gitu. Nah, lalu dikembalikan lagi ke dalam posisi misalnya katakan bagaimana situasi global climate change ke depan. Pertanyaan besarnya itu kan artinya memang ada kerusakan di muka bumi. Nah, Al-Quran kan menyatakan, berjalanlah kamu di muka bumi dan saksilah kerusakan yang mereka buat gitu. Nah, di situ sudah ada. Kayaknya jalan-jalan Bang Ihsanuddin Nursi pekan lalu ke Kerawang ini, nggak usah sebut namanya ya, pesantrennya, dengan konteks pesantren dan agriculture, boleh juga tuh dijadikan oleh-oleh hari ini, Bang. Ya, jadi memang minggu lalu saya ketemu seorang pendengar Rasil yang hidup penuh dengan sikap syukur, hidup penuh dengan sikap ikhlas, sehingga dia bisa menghasilkan pertanian yang dia olah sendiri, dia menghasilkan sesuatu yang dia kalau sendiri, dengan wajah dan tubuh terbakar matahari, tapi di balik wajah dan tubuh yang terbakar matahari itu gitu ya, itu nampak keikhlasannya gitu loh, nampak ketulusannya. Hidup begitu sederhana. Kebayangkan kalau rumahnya lantainya tanah, dindingnya gedek, lalu langit-langitnya genteng-genteng tua banget yang tipis kali gitu. Tapi demikian sederhananya hidup, sehingga ketika kita duduk bareng, saya duduk bareng sama pendengar Rasil yang banyak memberikan infaknya ke Rasil gitu ya, dengan segala ketulusan dan keikhlasannya gitu. Itu kita duduk dengan suasana tenteram, suasana damai gitu. Sementara untuk beberapa orang dia nggak bisa terima gitu. Ya Allah, ya Allah. Itu gambaran benar syukur. Itu gambaran hidup dengan sabar. Itu gambaran hidup dengan sikap menyadari betul bahwa pentingnya memperhatikan kualitas makan. Nah, di situ ketika kualitas makan menjadi sangat perhatian, maka yang disebut dengan memperhatikan kualitas makan itu bukan cuma sekadar makanan fisik, tapi juga makanan pikiran dan makanan kalbu gitu maksudnya. Luar biasa. Kalau orang Indonesia ada yang ateis dan agnostik, saya kebetulan sedang studi. Saya studi bagaimana non-Muslim di negara Paman Sam tadi menghadapi 5 peristiwa. Kebetulan saya sedang studi saya tentang bagaimana aborsi, bagaimana memiliki anak di luar perkawinan. Kalau memiliki anak di luar perkawinan, apa artinya? Hubungan seks di luar perkawinan. Gitu ya. Iya, berzinahan. Kan itu ngelihatnya kan. Jadi pertama tadi bagaimana hubungan seks di luar itu, lalu kemudian bagaimana aborsi, bagaimana anak-anak itu dipelihara oleh satu keluarga. Apakah keluarga yang lengkap orang tuanya atau single parent? Berapa banyak anak-anak yang berada di orang tuanya, berapa banyak anak yang berada di single parent, berapa banyak anak yang sama sekali tidak punya orang tua. Tahu nggak berapa persen anak-anak yang tidak punya orang tua di Amerika? Di Amerika. 3%. Berapa? Tinggi itu luar biasa saya bilang. Di situ kelihatan. Lalu berikutnya saya naik lagi ke persoalan kematian, baik karena murder, peributan di antara rasial itu, maupun karena bunuh diri. Mengerikan. Tingkat bunuh diri di Amerika itu per tahun mencapai 52.000 orang. 52.000 orang. Belum yang dari dibunuh 52.000 orang yang terbunuh tiap hari itu kan. Yang terbunuh tiap hari mencapai sekitar 20.000 orangan jadinya. Tadi 21.000 gitu, 26.000, 52 itu 20 ribuan yang karena murder, karena itu. Kalau yang itu 52.000. Dari 52.000 itu 52.000 orang, 55% itu dengan menggunakan senjata. Coba tuh. itu situasi yang kayak gitu yang mau dicontoh oleh Indonesia gitu. Yang mau dicontoh oleh yang namanya mereka yang menjunjung tinggi demokrasi liberal.
Iya. Iya, Nah, walaupun saya ngambil jadi 96% percaya pada agama, tapi nampaknya kiblatnya suka beda-beda gitu kan. nah, itu berarti 96% beragama gitu ya. Mhm, Dalam kenyataan kehidupan, fact of life, mhm. kenyataan kehidupan, mereka berhasil disesatkan. Kenapa? Karena pegangan mereka tentang Al-Quran, mereka tidak baca dengan baik. Yang bisa Tidak baca cuman nggak ikrarnya. sampai 50% baru baca, belum belum paham apalagi jalanin gitu ya. Masya Allah. Jadi studi saya dari karena kebetulan saya ingin mengatakan bahwa saya ingin membuktikan bahwa angka-angka tadi menunjukkan peningkatan loh Ahsan Talib. Hmm. Iya. Jadi Hmm. kebetulan saya ngambil sumber data saya dari Pew Research dan dari Gallup, dua lembaga survei yang bergengsi di Amerika, Pew Research dan Gallup gitu ya. Hmm. Nah, dua lembaga ini menunjukkan betul sesungguhnya beberapa problematik kewanitaan, Hmm. perempuan, problematik rumah tangga itu meningkat. Gitu. Termasuk yang namanya perceraian ujungnya. Coba, Hmm. dahsyat nggak? Kita kayaknya Ya memerlukan Allah. sebuah raja tanda kutip ya yang bisa dipanuti ya. Kalau dulu kan ada seorang pemimpin yang senang dengan kelompok pencapir, perhatikan irigasi dan lain-lain ya. Masyarakat kita Ya. ini apa benar Bang? Kalau kita mempunyai seorang pemimpin yang ya apa ya, kalau kata orang Betawi itu orang Jawa itu bilang pasrah bongkokan gitu. Kalau dia ngomong tuh semua orang ini negara lagi defisit, zakat dikeluarkan untuk negara seluruhnya. Siap, sami'na wa atona. Mesti begitu atau bagaimana, Bang? Nah, ini Hmm. air mengalir dari atas ke bawah. Begitu. Jadi kalau negaranya riba, maka masyarakatnya riba. Nah, ini. Nah, indikatornya ketika punya utang 7.800 triliun gitu ya. Hmm. Ya ke bawahnya kena pinjol semua, ya Nah, kena riba. pinjol pada gontok-gontokan semuanya. Ini. Tapi yang Ya, salah ya. maka ketika bicara soal uh, Hmm. itu kan bicara tentang uswatun hasanah, Iya, keteladanan yang baik kan gitu ya. betul. Uswatun hasanah itu artinya keteladanan yang baik kan gitu kan. Ketika kita bicara keteladanan yang baik itu hilang dari panggung perpolitikan yang menguasai masyarakat itu kayak gitu, yang muncul adalah kemudian tudingan tentang pemimpin-pemimpin yang hanya berburu tahta dan harta, disertai dengan sikap kebohongan-kebohongan mereka. Ya rusaklah masyarakat, rusak sederhana aja. Makanya saya berkali-kali, kebetulan saya masuk pembicaraan ini berdua kali. Ini kemungkinan pembicaraan saya yang ketiga di radio. Wa iza qilalahum, ya wa iza qilalahum la tufsidu fil ard qul inama nahnu muslihun. Itu Al-Baqarah 11, itu dahsyat luar biasa. Tesisnya adalah antara berbuat kerusakan dan berbuat kesalihan. Itu kan gitu. Berbuat kerusakan, la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan. Nah, berbuat kerusakan itu tadi yang dicerminkan oleh banyak pemimpin negeri ini, maka rusak masyarakat. Nah, itu yang terjadi karena kita mengikuti model-model sistem ekonomi, politik, sosial dan hukum model Amerika. Konstitusinya diikuti model Amerika. Bahkan Amerika nggak segeblek-geblek banget gitu lah. Saya ngomongnya segeblek-geblek banget. Amerika, kan saya tadi menyatakan, Amerika yang sekian abad saja menggunakan demokrasi itu, ternyata yang namanya aborsi itu tingkat aborsinya dengan berbagai hal, dengan berbagai alasan gitu ya. Jadi istilah mereka in any circumstances gitu loh. Legal in any circumstances. Jadi legal dalam berbagai kondisi. Itu meningkat dari 13% menjadi 34%. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Saya bilang, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Mengerikan loh itu. Ini jadi gerakan pengurangan umat manusia juga, termasuk dalam sebuah gerakan yang sering kita ingatkan di sini ya. Illuminati. Jadi problematiknya bukan cuma sekedar soal pengurangan umat manusianya, tapi cara mereka membunuh loh. Nah, kan mereka bilang legal atau ilegal dalam tesisnya begitu. Gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke dalam masyarakat kita, yang kemudian ternyata menikmati istilah saya, menikmati dalam ketersesatan, kan berarti ada yang salah. Iya. Yang salah itu Paulus saya udah jadi kebingungan terima LGBT kemarin. Kita dengar beritanya. Nah, itulah makanya ketika kemarin sejumlah tokoh Indonesia memimpin negeri ini, dan tokoh Indonesia itu adalah Islam.
Tapi justru pada saat Islam memimpin negeri ini terjadi penjungkir balikan ajaran Islam, maka mereka memang harus bertanggung jawab. Saya ulang ya, pada saat justru tokoh-tokoh Islam memegang negeri ini dan kemudian justru pada saat mereka memimpin terjadi penjungkir balikan Undang-Undang Dasar 1945, maka mereka harus bertanggung jawab. Dan itulah karenanya saya menyebut yang sedang terjadi di panggung internasional ini bukan cuma sekedar perang perekonomian yang berubah menjadi perang terakumulasi, tapi juga perang salib. Itu kata kuncinya. Jadi ujung-ujungnya nanti memang akhirnya tidak jelas ini negara dunia mau kemana dari situasi peperangan yang tidak berbentuk yang jelas. Sesungguhnya kalau kita ngelihat Ukraina, Rusia, ini Ukraina Rusia atau NATO melawan Rusia? NATO saya menyebut NATO. Udah jelas. Kalau begitu NATO, maka sesungguhnya kenapa NATO terus makin melebarkan sayapnya, bukan sekedar membangun kantor perwakilan di Jepang, tapi juga membangun pangkalan baru di Jepang. Bagaimana kemarin kunjungan minggu lalu Austin ke Papua Nugini dan ke Australia dan menyebut betapa pentingnya pengamanan kawasan Pasifik. Cina itu apa poinnya coba? Di tengah yang namanya Australia disetujui untuk memiliki armada ke-7 kapal selam berbasis nuklir. Coba gimana kita ngelihatnya gitu loh. Ini kemana sebenarnya perkembangan dunia? Di tengah yang namanya perkembangan Indonesia, nah ini menarik di sini. Ini juga tidak jelas mau kemana nih dalam 5 tahun ke depan. Misalnya kita bertanya sekarang. Ketika 2014 terpilih seorang yang berpenampilan sangat sederhana. Sepatunya 100.000, baju putih tangan digulung dengan celana yang sederhana bertampilan endeso. Tapi hasilnya kayak gini, gimana coba ceritanya? Sekarang kita mau masuk 2024. Apa memang kemudian kita akan lagi terjerumus ke dalam penipuan-penipuan dan kepalsuan itu gitu? Yang dalam bahasa Al-Qur'annya ini dampak dari mukazibin, dampak dari namanya mutafifin, dampak dari namanya fasada, kerusakan. Ini apa akan kita ulang gitu? Yang kalau pakai bahasa salah seorang pejabat tinggi, seorang pemimpin lahir dari rahim yang haram. Coba ngeri. Ngeri nggak kayak gitu-gitu. Gimana nih kira-kira ke depannya? Apa memang kita punya akhirnya jaminan bahwa dalam 2024 sampai dengan 2029 kehidupan kita makin membaik? Tidak mungkin Ihsan Talib akan membacakan 0,02% masyarakat Indonesia menguasai seluruh sekian persen kekayaan Indonesia. Itu kan gambaran makin timpang. Itu kan keburukan. Bagaimana nikel 5,1 juta bisa diekspor tanpa diketahui, habis-habisan. Bagaimana emas juga dirampok sedemikian rupa. Bagaimana kemudian kita makin tergantung kenaikan harga Dexlite misalnya, solar. Diam-diam. Itu kan gimana? Masya Allah. Oke. Apa nih Bang sebagai closing kita di pagi hari ini, karena 3-4 menit lagi kita harus mengakhiri bincang kita nih. Kan perlu ada clue yang bisa dipegang oleh masyarakat dari pembicaraan kita. Silakan. Rasanya masyarakat harus belajar secara lebih mendalam. Tidak mungkin cuma sekedar jadi pengekor. Istilah saya tidak mungkin cuma sekedar jadi bebek. Tidak mungkin cuma sekedar jadi beo. Maaf. Ini karena saya menggunakan istilah-istilah yang saya munculkan dalam YouTube saya, gitu ya. Tidak mungkin kal jasadi itu nggak mungkin. Kal an'am jasadi itu tidak mungkin. Menjadi binatang ternak yang sesat itu tidak mungkin. Berhentilah menjadi. Ini saya gunakan istilah Quran nih. Binatang ternak yang sesat. Masya Allah. Nggak boleh kita. Kita nggak boleh gitu. Kita harus berhenti gitu ya. Maka mari kita perhatikan bagaimana cara kita, baik secara individu dan keluarga maupun secara komunitas kaum atau kemudian secara sosial dan sebagai anak bangsa, kita berkontribusi pada kebaikan. Saya ingin mengatakan begini, caci maki satu sama lain itu bukan sebaiknya dihindari, sebaiknya tidak dilakukan. Saya terus terang, saya betul-betul menghindari kata-kata caci maki. Saya cuma ingin mengatakan bahwa betapa pentingnya menjadi muslim yang cerdas. Muslim itu mestinya cerdas karena memang kitabnya cerdas. Kitabnya itu punya visioner yang melampaui generasi berapapun. Ulang, muslim yang betul-betul baca Al-Quran. Ini maaf kalau ini juga harus saya sampaikan kepada sejumlah ulama dan kiai. Al-Quran itu adalah buku yang punya visioner dalam berbagai generasi, dalam berbagai abad. Terbukti 14 abad dia terbukti benar. Dan dalam abad-abad yang akan datang dia akan tetap benar. Nah, kalau muslim memegang Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dia pasti akan menjadi makhluk yang cerdas dan visioner.
Nah, kalau dia makhluk yang cerdas dan visioner, maka tidak mungkin cuma sekedar ikut-ikutan pada aliran pemikiran yang sesat dan menipu. Tidak mungkin cuma sekedar menikmati ketersesatan itu. Dan ujungnya tidak menjadi buih pasti. Nah, mari kita tidak menjadi buih. Mari kita menjadi cerdas. Mari kita pegang keimanan kita dengan benar gitu. Sehingga kita tidak menjadi korban dari gelombang kehidupan yang menjunjung tinggi ubud dunia. Nah, berhentilah menjadi manusia yang mencintai dunia. Karena dunia adalah seperti bangkai kambing yang kakinya pincang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.